kasus penculikan anak di bawah umur berhasil diungkap oleh Satreskrim Polsek Tebo Ilir di backup oleh tim Sultan Satreskrim Polres Tebo. Pelaku mengakui bersembunyi selama 21 hari di hutan. Selain itu, kedua korban disetubui hingga puluhan kali. Paling bejatnya lagi, pelaku juga pernah berhubungan badan dengan kedua korban bersamaan dengan berhubungan badan dengan istrinya sebanyak 4 kali. Pengakuan ini diungkapkan oleh pelaku Indajid usia 49 pada Senin 23 November 2020. Dia mengakui perbuatan bejatnya dengan menyetubi kedua korban hingga puluhan kali. Pelaku mengakui menyetubi korban TM usia 13 sebanyak 20 kali dan korban RA usia 14 sebanyak 12 kali. Dan perbuatan tersebut dilakukan di samping istri pelaku. Selain itu, juga pernah 4 kali menyetubuhi kedua korban dilakukan bersamaan dengan berhubungan badan dengan istrinya secara bergilir. Pelaku juga mengakui aksi bejatnya dibantu Yanti Nuryanti yang merupakan istri keempatnya. Saat ini, sang istri juga tengah hamil 4 bulan. Kapolres Tebo AKBP Gunawan Trilaksono SIK saat melakukan konferensi pers dengan awak media mengungkapkan bahwa identitas pelaku atas nama Indajid usia 49 warga Simpang Semangko RT 17 Kelurahan Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo. Dalam aksinya pelaku dibantu sang istri yaitu Yanti Nuryanti usia 39 tahun. Selain mengamankan pelaku dan istrinya, tim Sultan juga berhasil menyelamatkan 2 orang korban yaitu RA dan TM yang dibawa kabur pelaku. Sementara motif kejahatan yang dilakukan pelaku berawal pada Kamis tanggal 29 Oktober 2020 lalu. Pelaku menawarkan ilmu bang goib pada nenek pelaku dengan syarat kain sarung dan minyak bambu diletakkan di rumah tersangka dan mengundang orang tua korban untuk melakukan ritual. Setelah dilakukan, ternyata aksi tersebut tidak berhasil. Uang yang digadakan tidak muncul sesuai dengan cerita pelaku. Siang ini kita melaksanakan press release kasus pencabulan anak di bawah umur. Ya. Jadi untuk kronologinya sebagai berikut. Jadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 ya. Jadi tersangka ID laki-laki 49 tahun dan tersangka GH perempuan 39 tahun ini menawarkan mengambil uang di bank gaib ya. Menawarkan mengambil uang di bank gaib dengan syarat pertama itu kain sarung dengan minyak bambu ya, diletakkan di rumah sebagai sarana untuk memanggil jin. Kemudian setelah itu kedua orang tua dari saudari RA dan saudari TM 14 tahun dan 13 tahun ini datang ke rumah tersangka untuk melaksanakan ritual, tetapi tidak berhasil. Kemudian tersangka menawarkan lagi untuk melaksanakan ritual kedua, tetapi dengan syarat membawa saudari RA dan saudari TM untuk robo sukma sebagai syarat untuk mengambil uang dari bank gaib tersebut. Karena tersangka ini menyukai daripada saudari RA dan saudari TM, maka kemudian membawa lari kedua korbannya ini tanggal 30 Oktober ya, membawa lari. Nah, jadi sepanjang perjalanan di hutan desa Lubuk ini tersangka berpindah-pindah membuat camp untuk menghindari orang tua serta pelacakan daripada anggota Polsek dan Polres. Kemudian dari hasil pengejaran kita berhasil ditangkap dan tersangka dari hasil pemeriksaan menyampaikan telah
mencabuli saudari TM sebanyak 20 kali dan saudara RA sebanyak 12 kali. Sehingga pasal yang diterapkan yaitu pasal 81 ayat 1, 2, dan 5, jungto pasal 76D atau pasal 82 ayat 1, jungto pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dan tindak pidana. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan penculikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 383 jungto pasal 76F Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Demikian versi rilisnya. Ada yang mau ditanyakan? Bang, Ancaman pidananya yaitu mulai dari 5 tahun sampai 20 tahun. peran istrinya gimana? Ya, peran istrinya ya membantu untuk meyakinkan daripada keluarga korban bahwa uang dari bank gaib itu memang benar ada. Jadi Pak, apakah pencabulan yang dilakukan korban, istri korban mengetahui? Ya, mengetahui karena dia itu cuma camp sementara ya, jadi nggak ada tembok. Mengetahui. Bang, selama itu Bang, si korban ini dengan pelaku ini sering komunikasi atau keluarganya yang komunikasi Bang, sehingga diajak untuk ritual itu mau saja Bang? Ya, dengan bujuk rayu ya. Dari kan awalnya syaratnya hanya kain sarung dan minyak, kemudian setelah tidak berhasil, kemudian dibujuk rayu lagi. Tujuan utamanya memang ini ya, karena memang tersebut adalah jelas tipu muslihat untuk mendapatkan korban untuk dibawa lari. Ritual itu sendiri salah satunya bersetubuh juga Bang untuk Ya, mendapatkan Robo Sukma itu merupakan salah satu ritualnya. Yang lain? Karena malu aksi pelaku tidak berhasil, pelaku pun melakukan celah lain. Bersamaan itu, pelaku juga sudah melihat kemolekan kedua korban TM dan RA. Kemudian pelaku menawarkan ritual selanjutnya, tapi dengan syarat membawa kedua anak tersebut untuk ritual ilmu penarik Robo Sukma. Tapi tetap tidak berhasil. Takut dengan orang tua korban dan merasa malu, akhirnya pelaku dengan dibantu oleh sang istri membawa kabur kedua korban ke dalam hutan. Dan apabila hendak istirahat, pelaku membuat penginapan di hutan sambil mencari kerja untuk mempertahankan hidup. Selama di hutan, pelaku berpindah-pindah sebanyak 7 kali. Korban diduga diguna-guna dan saat itu ditudur secara bergantian, ungkap Kapolres. Atas kejahatan tersebut, pelaku dan istrinya akan dijerat dengan pasal 332 KUHP pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan di atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Supriyadi Tebuanen melaporkan. Haram. Merah haram.